وبشكره تتنزل الخيرات وبفضله تزيد النعم إلى عز وجل. نشكر الله تعالى فإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد. معاشر المسلمين, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah, tahqiqnya berkali-kali selayaknya kita harus memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala keberkahan, kenikmatan hidup di dunia dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan malam hari ini izinkan saya menyampaikan satu hadis di mana hadis ini diriwayatkan oleh Nabi, akan tetapi perkataan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla fi hadits Nabi, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Di dalam hadis ini Allah berfirman, puasa itu untuk aku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Nabi akan tetapi firman dari Allah Subhanahu wa taala disebut hadis qudsi. Tidak ada makalahnya, tidak ada perkataannya di dalam Al-Quran. Dan hadis tersebut artinya ialah berpuasa itu untuk aku, kata Allah. Puasa itu untuk aku, kata Allah. Dan aku sendirilah yang akan membalasnya, membalas perbuatan puasa tersebut. Bisa kita simpulkan banyak dari tafsir hadis ini ialah yang pertama, bahwa ibadah yang dirahasiakan balasannya oleh Allah dan tidak disangka-sangka ialah berpuasa. Banyak ibadah-ibadah lainnya, contoh seperti sedekah, membaca Al-Quran, kita bisa membaca atau bisa melihat gambaran pahala yang akan diberikan. Contoh membaca Al-Quran, di dalam satu huruf Al-Quran ketika membacanya kita akan mendapatkan 10 kebaikan. Satu kebaikan kita dilipatkan menjadi 10 kebaikan dalam membaca satu huruf di dalam Al-Quran. Nah, ini contoh dalam ibadah yang lain. Allah menjelaskan baik di dalam Al-Quran maupun dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Banyak sekali ibadah yang dimana ganjarannya itu sangat-sangat besar dan berkali-kali lipat dan digambarkan ke dalam dalil. Nah, untuk puasa ini khusus. Puasa ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Jikalau puasa ini kita khususkan, kita niatkan hanya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, hanya untuk ikhlas niat ridha lillahi taala, maka balasannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang mengetahui apa balasannya. Di dalam hadis tersebut, wa ana ajzi bihi, dan saya dan aku akan membalasnya, aku sendiri, ajzi bihi. Tidak ada sangkut pautnya dengan makhluk lain selain Allah Subhanahu wa taala. Entah itu berupa pahala yang besar di dunia maupun di akhirat,
wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu dan Allah sendiri yang akan membalas puasa kita. Karena sejatinya puasa itu menahan semua kenikmatan yang ada di dunia demi Allah Subhanahu wa taala atau tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di bulan Ramadan Allah melipat gandakan semua pahala yang lain selain puasa. Baca Quran di bulan Ramadan berkali-kali lipat lebih pahalanya di hari-hari biasa. Salat malam di bulan Ramadan pahalanya lebih berkali-kali lipat dibanding bulan-bulan biasa. Dikarenakan bulan Ramadan ialah bulan di mana orang Muslim melakukan satu amal yang paling dicintai oleh Allah sendiri, yakni berpuasa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati oleh Allah. Demikianlah pemaparan singkat tentang bagaimana keutamaan, bagaimana kedudukan berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa meluruskan niat kembali berpuasa hanya untuk ikhlas demi mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni nur wal qalam wa ma